Saat ini saya Teddy Wakum, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Papua, Pos Merauke. Saat ini kami sedang bersama-sama di hutan adat Marga Amotei yang hari ini rencananya atau sedang terancam dengan kehadiran investasi sawit, yaitu PT Papua Berkah Pangan. Nah, sudah hadir bersama-sama dengan saya, bisa dilihat hari ini ada para ketua-ketua marga dari Marga Amotei, ada Bapak Stefanus dan juga Bapak Aloysius. Yang hari ini kita sedang melakukan konferensi pers langsung dari dusun dan juga hutan adat yang utuh, yang masih murni, hutan primer milik Marga Amotei, yang hari ini sedang terancam. Nah, untuk para aktivis lingkungan, para pejuang hak asasi manusia, dan semua orang dimanapun yang mencintai, menyayangi lingkungan, ingin melindungi lingkungan, ingin menjaga hutan, mari berjuang bersama-sama dengan Marga Amotei untuk melindungi hutan dan tanah adat Marga Amotei. Nah, kita ingin mengatakan bahwa jelas kepemilikan Marga Amotei, ya, kewajiban bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk wajib melindungi hak-hak Marga Amotei, yang mana secara tegas terkait dengan hutan kita lihat ada putusan MK 35 tahun 2012 terkait dengan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Kita lihat jelas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus terkait dengan khususnya pasal 43. Dan kita juga lihat bagaimana pengakuan terhadap dari negara terhadap masyarakat adat yang jelas dalam Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2. Dan juga kita lihat jelas ada peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 2 tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dan hari ini masyarakat adat khususnya Marga Amotei dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap kehadiran rencana ekspansi dari kelapa sawit. Saya akan berikan kesempatan langsung kepada para pemilik hak olayat untuk menyatakan sikap mereka supaya bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul, bisa didengar oleh OPD-OPD terkait, bisa didengar oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan, bisa didengar oleh kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan semua kementerian yang terkait. Dan juga yang paling penting adalah kepada Presiden Republik Indonesia. Dan juga pesan kami kepada Komnas HAM dan juga kepada Menteri terbaru Kakak Natalius Pigai untuk turut melihat persoalan ini karena masyarakat dengan tegas menyatakan penolakan mereka. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada pertama Bapak Aloysius, nanti habis itu Bapak Stefanus, nanti dengan Mama lagi ya untuk menyatakan sikap. Silakan. Jadi dari saya Marga Amotei tetap saya tegas untuk menolak perusahaan PT Papua Berkah Pangan. Ini memang saya tolak dengan tegas karena hutan ini berkat dari Maha Kuasa yang memberikan kepada kami untuk hidup dan berkembang biak sampai dengan anak cucu. Saya tidak bisa hilangkan hutan ini. Kalau hutan ini tidak ada, pasti kami juga punah. Hingga saya tetap tegas, saya menolak PT Berkat Pangan, Papua Berkat Pangan itu. Kira itu saja, saya kembalikan kepada. Silakan Bapak, nanti Bapak Stefanus. Bapak Stef, silakan. Nama saya Stefanus Unani Amotei. Saya juga ikut menolak. Ini tanah adat lah, Marga Amotei. Tanah tidak terlalu besar, sedikit yang Tuhan kasih. Untuk kami Marga lindungi untuk kita punya anak dan anak cucu.
Kalau habis berarti kita kemanakan. Anak saya nanti kemanakan. Oleh sebab itu, saya tidak setuju PT Papua Berkah Pangan tidak bisa masuk di Marga Amote. Saya pikir itu saja. Sekian, terima kasih. Nanti bisa dilihat di belakang ini masih hutan alam ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini bukan hutan alam, jangan sembarangan ya. Silakan, Mama mau bicara, silakan. Anak marga Amote. Nama saya Helena Amote. Kita telah menolak dusun kita ini. Perusahaan Papua Berkat Pangan. Kami tolak. Sampai di situ. Karena hutan ini kami melindung anak-anak kami, cucu kami yang tetap berada di dusun kita ini. Kita menolak perusahaan PT Papua Berkat Pangan. Kami tolak. Selesai. Iya, jadi pada prinsipnya tadi kami sudah sempat keliling-keliling hutan dan ternyata di sini tuh ada hewan-hewan endemik, yaitu ada burung mambruk, ada juga burung kasuari, ada juga burung cendrawasih, dan juga ada ayam hutan, dan juga ada termasuk di dalamnya adalah babi ya, yang selalu menjadi hewan yang diburu untuk kemudian mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan juga di sini termasuk di dalamnya ada tanaman-tanaman obat-obatan yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh bapak-bapak, ketika sakit mereka bisa gunakan daun-daun tersebut. Nah, tadi juga banyak dijelaskan ternyata di sini tuh ada pohon merbau ya. Termasuk ada berapa jenis yang ada di dalam sini sudah disampaikan tadi. Terus juga ada kayu damar ya. Kayu damar. Terus dan juga tadi ada kayu-kayu yang jenis yang lain. Yang itu adalah hutan utuh dari wilayah sini. Nah, untuk itu penting bagi semua pihak bahwa Marga Amote setelah menyatakan sikap bahwa ini adalah aset mereka, dan kita tahu jelas bahwa hak masyarakat adat dilindungi. Dan di awal ini pesan buat PT Papua Berkat Pangan dan juga kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk silakan Anda mau memasukkan perusahaan di wilayah untuk marga-marga yang terima saja. Tetapi Anda tidak boleh masuk di wilayah Marga Amote karena batas-batas wilayah sudah sangat jelas seperti begitu. Dan juga untuk dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bovendigul ini juga menjadi pemberitahuan secara resmi, dan kami dari Lembaga Bantuan Hukum yang akan mengawali dan mendampingi Marga Amote dalam memperjuangkan membela hak masyarakat adat. Ingat bahwa perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kewajiban dari pemerintah. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat Marga Amote. Sekian konferensi pers singkat kita dari dalam hutan dan juga wilayah adat Marga Amote di distrik Arimob, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Sekian dan terima kasih.